record ya. Ini saya record, kemudian saya coba buka. Iya benar, HP saya lagi update. Biasanya kan kalau misalnya handphone itu diupdate, itu ada pemberitahuan, tapi tiba-tiba handphone saya langsung update sendiri nih. Oke, ini saya share screen, saya akan buka. Ayo, coba kita dibuka bukunya halaman 21. Enak diambil bukunya, halaman 21, bab 3. Ayo, apa judul besar dari bab 3? Ayo, coba di-unmute aja yuk. Apa judul dari bab 3 yang kita pelajarin hari ini? Ayo, coba langsung di... Nah, akses informasi modern, benar ya? Adalah akses informasi modern. Nah, Akses informasi modern. iya, benar. Nah, informasi itu bagaimana sih, Sa? Nah, yuk, yang bisa menjawab informasi itu bagaimana? Hari ini kita membahas akses informasi modern atau biasa disingkat juga sebagai internet. Nah, informasi kalau misalnya kita tidak tahu tentang apa-apa, kemudian itu kita mencari tahunya di mana nih? Yang dimaksud dengan informasi adalah kita mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, itulah yang dimaksud dengan informasi. Maksudnya bagaimana sih informasi itu? Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, yang awalnya kita tidak tahu, kemudian diberitahu sehingga menjadi paham. Nah, sama seperti contohnya nih, kalau misalnya kita lagi ujian, tidak ada di dalam buku, kita mencarinya di mana? Mencari informasi itu di mana? Di dalam Mbah Google, benar ya, kita mencarinya di dalam Google. Nah, di Google itu tahu semuanya. Nah, apapun yang tidak kita ketahui itu disebut juga sebagai informasi. Nah, saya mau baca yang ini ya. Akses informasi modern halaman 21 yang ini. So, baca. Hari ini, Veronica ingin berbicara atau mengobrol dengan temannya yang baru pindah ke luar kota. Untungnya, saat ini sudah ada telepon, handphone, dan internet. Sehingga Veronica dapat bertukar informasi dan mengobrol dengan temannya dimanapun dan kapanpun. Walaupun tempat mereka berjauhan. Nah, saya mau bertanya nih. Sebelum misalnya ada telepon, ada handphone, ada internet, manusia itu berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan apa? Ayo, kamu. Ayo. Sekarang kan sudah enak di zaman sekarang, udah ada telepon, handphone, dan internet. Nah, kalau di zaman dulu atau di zaman papa mama kita atau zaman kakek nenek kita itu tidak ada handphone. Mereka menggunakan yang namanya Telepon. Ayo, bukan telepon kaleng. Kalau misalnya mereka mau menghubungi menggunakan apa? Telepon. Oke, bukan telepon, tapi menggunakan surat. Oke, mereka menggunakan surat untuk saling berkomunikasi. Nah, setelah mereka menuliskan surat, mereka akan mengirimkannya ke kantor pos. Nah, jadi kalau misalnya nih, contoh nih, Frederick mau mengirimkan surat kepada Claresta menggunakan surat. Nah, Frederick menuliskan surat ini, hai Claresta nih, kita kapan nih masuk sekolah offline? Nah, contohnya seperti begitu ya. Frederick menuliskan surat kepada Claresta. Hari ini hari Kamis, benar ya, hari Kamis. Dan si Frederick akan mengirimkannya kemana? Setelah kita menuliskan surat, kita akan mengirimkannya kemana? Kantor pos. Nah, benar, ke kantor pos. Nah, jadi dari setelah Frederick mengirimkan surat ke kantor pos, maka kantor pos akan mengirimkan kepada Claresta. Ayo, dalam waktu berapa lama surat itu akan sampai kepada Claresta jika misalnya Claresta itu tinggalnya di Jakarta? Ya, kalau misalnya kita pikir-pikir nih, Frederick di Medan, Claresta Johnson di Jakarta. Ayo, berapa lama waktu pengirimannya? Sekitar 2 harian, Sir. Sekitar 2 harian. Yang lain bagaimana nih? Nah, kalau untuk zaman dahulu 3 hari.
Oke, 3 hari. Nah, kalau misalnya untuk di zaman dahulu, sebelum adanya yang seperti sekarang, untuk mengirimkan surat itu paling cepat itu 7 hari atau 1 minggu. Wow, lama banget ya. Kenapa, Sir? Bukan 2 sampai 3 hari? Karena di zaman dulu pesawat itu tidak ada seperti sekarang. Tidak sebesar itu, kemudian tidak ada motor, kendaraan, kereta, atau mobil. Nah, kalau zaman sekarang, kalau misalnya kita belanja online Shopee atau Tokopedia, sama-sama di Kota Medan, mungkin besoknya akan sampai atau hari ini juga. Itu kenapa? Ya karena zaman itu sudah berkembang, sudah modern. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang sudah ada telepon, handphone, dan internet, kita mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Berapa lama waktu pengirimannya? 1 detik. Oke, nah kenapa rata-rata menjawabnya itu 1 detik? Ayo coba berikan jawaban yang logis sama Sony. Selain 1 detik, berapa lama pengirimannya? Ayo, yang bisa saya catat namanya, saya kasih tambah nilai. Ayo. Berapa lama waktu pengirimannya? Jika misalnya kita mengirimnya lewat WhatsApp. 5 detik. 5 detik. Oke. Jawabannya itu bukan 1 sampai 5 detik atau 10 detik atau 1 menit. Jawaban yang benar itu adalah secepatnya. Kenapa jawabannya secepatnya? Nah, kalau misalnya kita ada telepon, oke, kita ada telepon, ada internet. Kita mengirimkan jawaban, oke, kita mengirimkan pesan kepada temannya. Contoh lagi, Fiona mengirimkan pesan kepada si Frederick. Oke, kalau misalnya jaringan Fiona ada, tetapi jaringan si Frederick tidak ada. Di WhatsApp gambar apa nih? Bagaimana gambarnya kalau misalnya si Frederick tidak ada internet? Gambar waktu. Gambar checklist 1, karena Fionanya, karena si Fredericknya yang tidak ada internetnya. Nah, kalau misalnya Fionanya yang jaringannya tidak ada, tapi tetap mengirimkan pesan kepada Frederick, maka itulah yang akan menjadi gambar waktu, atau biasa juga disebut juga sebagai pending. Oke, seperti begitu. Nah, jadi di zaman sekarang itu makin canggih, biarpun kita sama seperti sekarang itu lagi yang namanya ada COVID, murid-murid itu berada di rumah, berada di sekolah, kita bisa saling bertatap muka. Murid-murid bisa melihat saya bisa melihat murid-murid itu lagi ngapain. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Ayo coba dibuka bukunya di halaman 23. Oke, dibuka bukunya halaman 23. Pada zaman saya baca ya, yang A, internet. Pada zaman globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat dalam bidang teknologi, kita diberikan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dan komunikasi. Media informasi modern yang kita kenal saat ini ada antara lain televisi, radio, koran, majalah, dan juga internet. Nah, dari tadi yang saya sudah sebutin, dari saya yang sudah baca, ada televisi, ada radio, ada koran, dan majalah. Dari yang keempat saya baca ini, mana yang paling cepat aksesnya untuk memberikan informasi? Internet. Oke, saya ulangi. Internet tidak termasuk, ada televisi, ada radio, ada koran, ada majalah. Mana yang paling cepat? Internet tidak. Televisi. Ayo, yang lain bagaimana? Kasih satu orang. Televisi. Oke, yang lain bagaimana? Selain televisi, apakah ada yang menjawab radio, koran, atau majalah? Nah, benar. Jawaban yang paling tepat itu untuk memberikan informasi yang paling cepat itu adalah radio. Oke, jawabannya adalah radio. Kenapa sih? Ini ya, saya tunjukin ya. Nah, media informasi saat ini yang kita kenal ada televisi, ada radio, ada newspaper atau koran, kemudian ada magazine atau majalah. Nah, yang paling cepat memberikan informasi itu adalah radio. Karena ketika informasi itu diberitakan kepada manusia atau kepada rakyat,
atau kepada kita itu hanya melalui suara. Hanya melalui suara. Jadi maksudnya suara bagaimana? Ya hanya menggunakan modal handphone saja. Hanya menggunakan modal handphone saja kita bisa menyiarkan radio. Nah, kalau misalnya kita menggunakan televisi, di televisi itu selain ada suara, ada apa lagi? Gambar. Ada gambar. Selain gambar ada? Suara. Oke, ada suara, ada gambar, kemudian ada video. Benar ya, ada video. Ada suara, ada gambar, ada video. Nah, kenapa sih televisi bukan lebih cepat daripada radio? Karena tadi sudah bilang, karena kalau dari radio kita menggunakan handphone saja pun bisa menyiarkan radio, karena hanya mengeluarkan suara. Nah, kalau misalnya dari televisi, jadi para pembawa acaranya itu mesti membawa kameramen dulu, mempersiapkan keadaannya. Benar tidak? Contoh nih, kalau misalnya menggunakan radio nih, ya kita kalau misalnya pakai kaos oblong sambil memberitakan acara juga tidak ada masalah, karena tidak ada yang tahu bagaimana pakaiannya. Nah, sama seperti sekarang, saya mengajar di kelas 6C. Saya mengajar di kelas 6C, saya tidak tahu bagaimana pakaian yang dipakai. Kalau misalnya kita ke sekolah, seharusnya memakai baju warna putih, celana atau rok warna merah. Benar ya? Celana atau roknya warna merah. Nah, tetapi karena misalnya sekarang lagi COVID, kebanyakan pasti memakai celana rumah. Benar? Benar ya, karena kita tidak tahu apa yang dipakai saat ini. Sama juga seperti radio, karena yang dipentingkan itu, radio itu adalah suara. Sedangkan kalau dari televisi, harus ada gambarnya, harus ada suaranya, dan ada videonya. Jadi membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan atau memberitakan informasi. Jadi contohnya nih, kalau dari radio sudah ada 5 menit yang lalu berita kalau misalnya di Kota Medan sedang ada gempa bumi, misalkan. Nah, kalau misalnya menggunakan televisi, para narasumbernya atau para pengacara atau para yang memberitakan itu, kameramennya atau yang ngomong itu, kan mereka juga harus mempersiapkan pakaiannya dan lain sebagainya. Benar tidak? Benar ya? Nah, seperti begitu. Tapi, mana yang paling bagus antara TV atau radio? Yang paling bagus itu adalah televisi, karena kita bisa melihat beritanya secara langsung. Nah, itulah perbedaan media informasi yang saat ini kita kenal. Jadi, jadi di balik kekurangan, pasti ada kelebihan. Saya ulangin, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Saya mau bertanya, yang hadir saat ini ada 28 siswa-siswi. Saya mau bertanya seperti begini. Bentar ya. Oke. Nah, pertanyaan saya itu adalah seperti begini. Di dunia ini, di muka bumi ini, ada nggak yang sempurna? Mau itu barang, atau manusia, atau yang manapun? Ada, Sir. Tidak ada, Sir. Ayo, tidak ada. Nah, saya pernah berkata seperti begini kepada kelas lain. Kelas lain menjawab, ada yang sempurna. Jawabannya itu adalah Tuhan atau yang Maha Kuasa, atau seperti begitu, ada Tuhan atau yang Maha Kuasa. Nah, saya langsung sempat terdiam. Kenapa terdiam? Karena saya tidak tahu menjawabnya. Itu yang pertama, atau saya takut salah menjawab. Tapi kemudian saya berpikir kembali, emang Maha Kuasa itu tinggal di bumi ya? Gimana? Ayo. Tuhan itu atau yang Maha Kuasa itu tinggal di bumi atau tinggal di tempat lain? Ayo, kalau misalnya tinggalnya di mana? Yang intinya kalau yang Maha Kuasa itu tinggalnya itu bukan di bumi atau bukan di dunia ini. Karena kalau misalnya di setiap agama itu diajarkan yang tinggal di bumi itu adalah manusia, hewan, dan lain sebagainya. Maha Kuasa itu hanya melihatnya dari atas.
Nah, kalau misalnya kita lihat itu Tuhan itu berada di atas, berarti tidak ada di dalam bumi. Nah, jadi di dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Tapi ada satu hal yang serasa kelebihan itu baik. Oke, saya ulangin. Yang berlebihan itu tidak baik. Benar atau tidak? Benar. Benar. Contohnya kalau kita kebanyakan makan, kita pasti akan mules atau muntah atau jadi susah bergerak. Kalau misalnya kita banyak belajar atau banyak yang dihafal, kita akan langsung pening. Kalau kita kelebihan tidur, kebanyakan tidur, kita juga akan pening dan lemas. Nah, tapi ada satu hal yang kalau kelebihan itu bagus. Ayo, yang bisa saya sebutin, saya kasih tambah nilai. Ayo, ada satu hal yang berlebihan itu bagus. Oke, yang lain. Ayo, apa nih? Kekuatan. Kekuatan. Oke, kalau kekuatan terlalu berlebihan kekuatan itu juga tidak baik karena kalau misalnya nih kita nonton film-film punya banyak kekuatan dia bisa langsung memegang sedikit aja bisa langsung hancur. Contohnya Hulk, hanya disentuh saja bisa hancur. Nah, salah satu yang berlebihan itu baik adalah uang. Setuju atau tidak? Ya. Alasannya karena apa? Kita kalau punya banyak uang, kalau kita punya berlebihan banyak uang, baik tidak? Baik ya, ya karena alasan yang pertama, kita bisa membeli barang apapun yang kita mau. Yang kedua, kita bisa membantu orang. Dari ya, yang ketiga kita bisa membeli barang sesuai yang kita butuhkan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menurut pribadi saya, kalau misalnya yang berlebihan itu yang baik itu hanya satu yaitu uang. Nah, kalau misalnya temannya bilang, tadi kekuatan itu serasa kurang juga, karena manusia itu punya batas kekuatan. Yang kedua, manusia itu juga tidak ada yang namanya terlalu baik. Pasti kadang juga pernah merasa jenuh dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita menggunakan uang, punya banyak uang, pasti ada sifat sombongnya. Pasti dia nanti makin sombong, ih aku kaya, ngapain pula aku makan di jalan ini. Aduh, temanku miskin-miskin semua, nggak mampu beli kayak gini-gini. Nah, itulah memang dalam setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Biarpun tadi saya bilang satu yang mempunyai jika banyak uang itu termasuk kelebihan yang bagus, tapi pasti masih ada minusnya. Nah, sama juga seperti handphone. Kita tahu handphone yang paling mahal itu adalah iPhone. Harganya sampai puluhan juta. Nah, misalnya dalam teknologi, dalam bidang di dalam handphonenya dibandingkan Android, yang membuat minusnya itu adalah harganya. Harganya yang terlalu mahal. Nah, sama seperti tadi juga seperti begini ya. Kita balik ke topik. Biarpun televisi lebih lama sedikit dalam memberitakan informasi, tapi di dalam televisi ini kita bisa melihat langsung beritanya. Kita langsung bisa melihat kejadiannya langsung. Sedangkan kalau tadi dari radio, memang beritanya lebih cepat, tapi kita tidak bisa melihat gambarnya bagaimana situasinya. Nah, sampai di situ paham tidak? Paham ya? Nah, sama juga nih, manusia juga sama dalam setiap diri kita pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Contohnya, kelebihan kamu apa nih? Kelebihan saya itu adalah pintar memasak. Nah, kekurangannya apa? Kalau misalnya kita pintar memasak, pasti kekurangannya itu adalah sering berantakan. Maksudnya sering berantakan bagaimana, Sir? Ya, kalau memasak langsung dibiarkan aja gitu makanannya dan lain sebagainya. Nah, dan kita balik ke sini. Nah, internet itu sudah menjangkau ke seluruh dunia. Internet itu sudah menjangkau ke seluruh dunia. Rata-rata di dalam setiap negara itu pasti sudah ada yang namanya internet. Jadi, di dalam internet itu kita bisa menjangkau ke seluruh dunia menggunakan Om Google. Kita bisa mengetahui berita di luar negeri, contohnya ada di Amerika, Belanda, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, saya mau bertanya, balik lagi ke awal,
Sosial media itu termasuk internet tidak? Ya. Tidak. Sosial media itu termasuk internet tidak? Ayo yang jawab kok cuman itu aja nih orangnya nih. Saya mau Tidak, Sir. bertanya kepada Leon Lau. Ayo Leon. Halo Leon. Enggak kedengaran nih kayaknya suara saya nih. Oke, saya ganti kepada Cio Norin. Halo Cio. Sosial media itu termasuk dari internet tidak? Termasuk, Sir. Termasuk ya, karena sosial media itu menggunakan internet. Nah, kemudian saya mau pindah kepada Darren Jovinha. Saya mau bertanya, coba Iya, sebutin salah satu sosial media yang kita ketahui. Instagram. Ada Instagram, ayo yang lain bagaimana? Selain Instagram ada apa lagi? Facebook. Ada Facebook. Yang ketiga? TikTok. TikTok. Oke, yang keempat? Twitter. Twitter. Yang kelima ada WA, Line, dan lain sebagainya. Nah, sosial media itu juga termasuk dari internet. Sosial media itu termasuk juga bagian dari internet. Wow, padahal kita seharusnya kita habisin ya, tapi karena tadi setelah masuk karena ada sesuatu halangan di jaringan, jadi kita lanjut nih. Oke, nah akses informasi modern atau internet, sosial media itu termasuk juga bagian internet. Tadi ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Nah pasti yang hadir saat ini ada 27 siswa-siswi. Dari beberapa yang kita sebutkan. Di sini rata-rata ada main Instagram tidak? Atau Facebook? Atau TikTok, YouTube, dan lain sebagainya? Ayo. Ada nggak dari sosial media itu yang kita mainkan? Atau yang kita punya? YouTube. YouTube. Oke, ada YouTube. Serasa kayaknya semua di sini pasti mempunyai yang namanya Facebook. Benar? Apalagi anak laki-laki. Kenapa saya bilang anak laki-laki menggunakan Facebook? Karena rata-rata game zaman sekarang itu perlu login menggunakan Facebook. Oke, nah jadi contohnya yang kita barusan sebutkan tadi itulah beberapa sosial media. Ada Instagram, bahkan Google Map yang kita pakai itu juga termasuk bagian sosial media. Nah, jadi di dalam sosial media itu juga mempunyai yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana sih? Nah, kelebihannya itu kita bisa mengetahui apapun yang kita mau. Benar? Benar ya? Sosial media itu kita bisa mengetahui apapun yang kita mau. Contohnya adalah Mbah Google. Oke, Mbah Google atau dukun Google. Nah, di Google itu kita bisa mengetahui informasi apapun, bahkan di luar negeri dan di seluruh dunia. Tapi kekurangannya itu adalah tidak ada batasan umur. Nah, maksudnya batasan umur itu bagaimana? Contoh untuk anak kelas 6C, rata-rata umurnya sekarang berapa nih? 10. Oke, 10. Oke, nah di sosial media itu kita menonton itu adalah film adegan dewasa. Nah, untuk anak umur 10 tahun itu tidak cocok. Maksudnya film adegan dewasa itu bagaimana tuh? Nah, contohnya di dalam TV. Di dalam TV kita menonton film. Itu biasanya ada tulisan itu D atau 18 plus. Oke, ada D atau 18 plus di bawah kanan atau di bawah kiri. Pernah lihat tidak? Nah ya, nah itu maksudnya dalam adegan dewasa itu adalah contohnya perang-perang, bunuh-bunuhan, atau film thriller atau film hantu. Nah, saya pernah baca suatu kasus yang baru-baru ini sudah terjadi atau 1 tahun 2 tahun belakangan, ada anak SD, umurnya sekitar 10 sampai 12 tahun, karena keseringan nonton film tembak-tembak atau bunuh-bunuhan, dia membunuh orang tuanya, membunuh satu keluarga dengan menggunakan pistol. Sampai masuk berita di televisi atau radio. Nah, seperti begitulah saya bilang,
kita seharusnya menonton atau menggunakan media sosial sesuai dengan batasan umur kita. Biarpun kita bisa membuka apapun yang di dalamnya, tapi kita harus tahu batasannya. Oke? Nah, film dewasa tadi saya bilang ada bunuh-bunuhan atau film hantu. Atau contohnya nih, kalau misalnya kita nonton film hantu yang seharusnya umurnya itu umur 18 tahun. Kalau kita untuk anak SD kelas 6, mau nonton film hantu, apa yang terjadi pada diri kita? Kita menjadi ngapain? Yang terakhir nih, kalau kita nonton film hantu, yang seharusnya untuk film orang dewasa di atas umur 18 tahun. Ayo, kita pasti yang pertama itu adalah menjadi takut. Kita akan menjadi takut. Contohnya, yang awalnya kita tidak takut gelap, menjadi takut gelap. Kita akan selalu membayangi, di gelap-gelap ini tadi ada keluar hantunya, dan lain sebagainya. Nah, itulah saya bilang tadi contohnya, semua itu perlu batasan atau perlu pengawasan. Itulah pentingnya peran orang tua. Di sini pasti rata-rata mempunyai handphone. Di dalam setiap aturan keluarga, pasti mempunyai aturan. Contohnya, di kelas 6C, rata-rata punya handphone tidak? Punya ya. Dan pasti ada batasan pemakaian, benar tidak? Ada batasan pemakaian handphone. Contohnya, aku boleh main game itu cuma 1 jam. Ada tidak? Atau 3 jam? Ada ya. Nah, itulah tadi saya bilang, itulah salah satu contoh peraturan. Kita dikasih batasan dalam menggunakan handphone. Berbeda dengan sosial media, karena tidak ada batasan, kita bisa boleh menonton apapun. Contohnya tadi seperti saya bilang, film tembak-tembak dan lain sebagainya. Karena keseringan nonton itu, dia jadi terbawa suasana untuk mempraktekkannya. Akhirnya dia membunuh satu keluarganya hanya karena menonton film seperti begitu. Atau karena kita sering menonton film hantu, kita jadi penakut dan lain sebagainya. Nah, jadi di internet ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk internet. Nah, jadi topik kita di A ini kita sudah hampir habis. Kita akan lanjut pembahasannya di minggu depan. Ya, kita sudah lewat 1 menit sampai di sini. Paham tidak yang kita bahas? Paham ya? Oke, kalau begitu kita akhiri sampai sini. Kita tutup pembelajarannya. Kita jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye, Kak.